Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa Umariyah TV yang dimuliakan oleh Allah dimanapun Anda berada, semoga Allah memberikan kesehatan, kemudahan, serta kelancaran rezeki bagi kalian semua. Pemirsa Umariyah TV yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali di acara istimewa kita, podcast Umariyah TV. Saat ini kita kembali akan berbincang terkait dengan sebuah keilmuan mengenai Ahlus Sunnah wal Jamaah dari manhaj Asy'ariyah dan Maturidiyah. Untuk membicarakan tema ini agar lebih jelas serta disampaikan oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya, kita mendatangkan narasumber kita, yakni Ustadz Muhammad Khalilullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan di Umariyah TV. Alhamdulillah Ustadz, kali ini kita akan berbincang terkait dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam manhaj Asy'ariyah dan Maturidiyah Ustadz. Pemirsa Umariyah TV yang dimuliakan Allah, beliau ini adalah salah satu aktivis di An-Najah Center Sidogiri. Saat ini kan masih juga aktif di An-Najah Center ya Ustadz ya, sebagai pembimbing serta pengarah teman-teman yang ada dalam kajian. Beliau ini juga pernah berkhidmah di wakil direktur An-Najah Center ya Ustadz Ya betul. di tahun khidmah 1440 selama 2 tahun ya Ustadz. Jadi tentunya kita akan membahas terkait dengan tema ini. Tentunya tidak salah nih Ustadz, dengan orang yang sudah memiliki kemampuan dan kompeten terkait dengan tema ini. Insyaallah. Begini Ustaz, saat ini itu akidah di luar itu Ustaz sudah banyak diperbincangkan, bahkan diperdebatkan. Tak jarang juga kita melihat orang-orang yang tidak memiliki keilmuan, tidak tahu terkait dengan akidah, mencoba untuk menyampaikan sesuatu, berkomentar seperti itu Ustaz. Tentunya tujuan kita ini ingin memberikan wawasan kepada masyarakat umum, khususnya yang terkait dengan pemirsa Umariyah TV, agar memiliki keilmuan yang sebenarnya terkait dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam manhaj Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mungkin yang pertama kita perlu bahas nih Ustaz ya, terkait dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri. Sebenarnya apa sih kelompok Ahlus Sunnah itu? Kok sering-sering kita itu menganggap bahwa kita Ahlus Sunnah dan mereka tidak Ahlus Sunnah, sehingga benar-benar kita tahu bahwa kita itu Ahlus Sunnah seperti itu Ustaz. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Bismillah. Jadi sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilanjutkan dengan khilafah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Ketika zaman Rasulullah dan 3 khalifah ini tidak ada perbedaan yang muncul di kalangan umat Islam. Artinya tidak ada perbedaan Ustaz? Artinya perbedaan yang menimbulkan sebuah peristiwa berkaitan dengan i'tiqad atau keyakinan. Oh, artinya di zaman Rasulullah tidak ada yang memiliki keyakinan berbeda dengan Rasulullah. Mulai ada perbedaan itu ketika masa Sayyidina Utsman, tapi tidak begitu parahnya atau memuncaknya perbedaan ini ketika masa Sayyidina Ali. Pada kepemimpinan Sayyidina Ali, sampai di zaman Sayyidina Ali itu ada beberapa kelompok yang tidak mau taat kepada apa yang menjadi perintah dari Sayyidina Ali, atau kita kenal dengan istilahnya kelompok Khawarij. Oh, kelompok yang tidak mau taat kepada betul. Jadi mereka memang mengibarkan bendera perbedaan kepada Sayyidina Ali, tidak mau taat kepada Sayyidina Ali, membangkang kepada apa yang diinstruksikan oleh Sayyidina Ali. Di sisi lain juga ada kelompok yang begitu fanatik kepada Sayyidina Ali yang kita kenal dengan namanya kelompok Syiah. Kelompok Syiah. Jadi mereka begitu cinta kepada Sayyidina Ali, akan tetapi wulu ekstrim, terlalu ta'assub. Dan keduanya ini adalah sebuah kelompok yang sama-sama tidak benar. Artinya tidak benar dalam ukuran secara pergerakan kesehariannya. Termasuk juga dalam keyakinannya, hal ini tidak bisa dibenarkan. Berarti 2 kelompok ini adalah kelompok yang berbeda dengan Ahlus Sunnah. Ya, sedangkan Ahlus Sunnah itu adalah kita kenal dengan wasatiyah, jadi moderat. Jadi Ahlus Sunnah itu muncul ketika
terjadinya beberapa bid'ah. Dijelaskan bahwasanya Maksudnya ahlu sunnah itu muncul ketika terjadi bid'ah maksudnya gimana Ustaz? dengan artian begini, memang dijelaskan oleh Rasulullah bahwa umat ini akan mengalami perbedaan. Oh, Ada iftirakul umat. Dijelaskan dalam sebuah hadis bahwasanya inna ummati sataftariqu ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. sudah. Jadi sebenarnya sama Rasulullah sudah Sudah disampaikan dengan perbedaan ini. Memang umatku akan mengalami perbedaan 73 kelompok, semuanya ada di neraka kecuali satu yang dikenal dengan al-jamaah. Ada hadits lain yang mengatakan bahwasanya umatku akan berpisah menjadi 70 lebih golongan, semuanya ada di surga kecuali satu kelompok. Nah, ini ada dua hadis berbeda, tapi diarahkan oleh salah seorang ulama bahwasanya yang dimaksud dengan semua umatku yang berbeda itu adalah masuk ke dalam neraka kecuali satu, itu maksudnya adalah umatul dakwah. Sedangkan yang hadis yang menjelaskan bahwasanya semua umatku yang berbeda itu akan memasuki surga kecuali satu, yaitu golongan az-zanadiqah, ini maksudnya adalah umatul ijabah. Umatul ijabah mereka yang sudah masuk, yang sudah mengindahkan ajakan dakwah Nabi. Iya, jadi untuk ahlu sunnah sendiri itu mulai dikenal ketika memang iftiraq itu sudah ada, atau mungkin Nabi sudah menamakan terkait dengan keyakinan yang benar ini yang katanya tadi wasatiyah itu yang ahlu sunnah wal jamaah yang sudah disampaikan oleh Nabi. Ya, jadi begini, yang pertama kali mengistilahkan ahlu sunnah itu ternyata sahabat Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, maksudnya itu adalah ayat tabyaddu wujuh ahli sunnah wal jamaah wa taswaddu wujuh ahli bid'ah wal furqah. Jadi beliaulah orang yang pertama kali mengistilahkan dengan istilah ahli sunnah wal jamaah. Beliau juga kan yang pernah sama Rasulullah didoakan terkait dengan betul. Selain itu, kenapa kok istilah ahlu sunnah wal jamaah disandarkan kepada dua imam ini, yaitu Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi? Apakah mereka itu membuat pendapat baru atau membuat mazhab baru? Sebelum ke situ mungkin terkait dengan tadi penamaan itu oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas yang ketika itu beliau mencoba mentafsir ayat yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ini mungkin beliau menamakan ahlu sunnah itu mungkin ciri-cirinya bagaimana? Ada beberapa ciri yang disebutkan oleh ulama bahwasanya mereka itu adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Jadi ahlu sunnah itu adalah sekelompok orang yang melazimi sunnah-sunnah Nabi, thariqatus sahabah, dan mengikuti apa-apa yang menjadi jejak langkahnya orang-orang setelahnya. Oh, mereka yang meneladani para sahabat dan apa yang diajarkan oleh Nabi begitu. Jadi al-sunnah secara mudah untuk kita pahami seperti itu. Dalam umur i'tiqadiyah, hal-hal yang bersifat dengan keyakinan atau juga amalul jawarih, amal badaniyah, atau juga dalam hal masalah amal qalbiyah. Artinya dalam Islam, ihsan dan juga ihsannya. Islam, iman, ihsan. Oh, jadi mudahnya tadi kita pahami ahlu sunnah wal jamaah itu adalah mungkin bisa dipahami dari sabda Nabi tadi ma'ana alaihi wa ashabi. Betul. Ya, gitu. Jadi mereka selalu konsisten mengikuti jejak langkah Kanjeng Nabi dan juga thariqatus sahabah yang juga dilanjutkan sunnah-sunnah ini oleh orang-orang setelahnya, tabi'in, ulama. Iya. Tapi ada loh Ustaz yang memahami ma'ana alaihi washabi ini kemudian menjadi ekstrim sehingga apa yang tidak ada di Nabi pun langsung dikatakan bid'ah gitu loh Ustaz. Kira-kira mungkin lebih jelasnya ma'ana alaihi washabi ini apakah sampai sebegitu Ustaz? Artinya memang Nabi ini enggak melakukan ini nih sehingga pekerjaan ini pun sampai zaman modern sekarang, padahal itu seandainya nadoriyah syariahnya tidak ada kesalahan sebenarnya, cuma hanya saja mereka tuh mandangnya ini enggak ada di zaman Nabi gitu. Apa memang murni sebegitu ketatnya terkait dengan pengertian ma'ana alaihi washabi? Sebenarnya ma'ana alaihi washabi itu adalah
sebuah ajaran yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, diikuti oleh para sahabat. Adapun hal-hal baru yang mungkin kita temukan, itu kita ada istilahnya bid'ah. Tapi bid'ah itu tidak semuanya madhmumah. Oh, tidak semuanya, Tidak semuanya madhmumah. Artinya memang ada beberapa bid'ah yang ya, jelas kita sangat menemukan banyak hal yang tidak pernah ditemukan di zaman Kanjeng Nabi. Dan itu bid'ah mubahah. Ada yang tergolong bid'ah mubahah, ada yang tergolong bid'ah masnunah, mustahabah, ada yang tergolong bid'ah wajibah. Tidak dikenal di zaman Nabi atau bahkan tidak dikenal. Tapi itu adalah sesuatu yang bisa meniru dari hal-hal yang mungkin ada pada Nabi mungkin. Ya, artinya tidak menabrak terhadap nusus syar'i. Tidak menabrak terhadap ajaran nusus. Iya, ya betul. Oh, jadi tidak semuanya kemudian dari pengertian tadi ma'ana layu ashabi itu kemudian yang tidak ada pada Nabi kemudian akan salah ya. Tapi kuncinya mungkin sekiranya tidak menabrak terhadap nusus syariah, artinya tidak menyalahi tidak menyalahi nusus syariah atau ijma' sahabat. Kita kembali ke tema nih Ustaz, terkait dengan tadi kan kita akan memahami terkait dengan ahlu sunnah wal jamaah dari manhajnya Imam Asy'ari dan Maturidi. Ini tentunya Ustaz ya, sebelum masuk podcast ini saya sudah bertanya-tanya Ustaz. Kenapa sih kok ini nih seperti kita dalam memahami akidah ini sebenarnya jadi dalam fikih pun juga begitu Ustaz ya. Cuma kebetulan kita bincangnya ini terkait akidah Ustaz ya. Kenapa kok harus dinisbatkan kepada Imam Asy'ari, kepada Imam Maturidi? Padahal ketika saya lihat-lihat itu beliau itu bukan hidup di awal banget begitu. Kenapa kok nisbatnya dari situ? Kenapa kok enggak ke Rasulullah begitu Ustaz? Ini dengan akidah itu. Ya, begini Ustaz. Ketika perjalanan para ulama salafun saleh, tantangan zaman ketika itu berbeda-beda. Iya. Artinya ketika tantangan zaman berbeda-beda, maka urusan yang lebih penting mereka lakukan disesuaikan dengan zamannya. Ketika di masa madzhabul arba'ah, Imamuna Syafi'i, Imamuna Abi Hanifah, Imam Malik dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, ketika itu adalah urusan yang paling penting adalah tentang hukum, tentang hukum syariat, dan belum tampak begitu merajalela tentang masalah bid'ah. Sehingga yang dilakukan ulama di masa itu adalah al-ham. Apa yang al-ham disesuaikan dengan hukum syariat. Barulah bid'ah itu mulai intishar, mulai merajalela ketika di masa Abu Mansur al-Maturidi dan maksudnya intisar tersebar. Ya, tersebar. Ya, begitu. Khawatir salah dipaham. Iya. Fitnah mulai tersebar di masanya Imam Asy'ari dan Al-Maturidi. Di situ juga ada kelompok Mu'tazilah. Bahkan dari Imam Asy'ari sendiri kan tidak murni ahlu sunnah awalnya, tapi bermula dari Mu'tazilah kan. Iya. Lalu berpindah dari Mu'tazilah menuju ke ahlu sunnah dan membela akidah ahlu sunnah sekuat mungkin hingga menolak semua pendapat yang dulu pernah diyakininya dari pendapat Mu'tazilah. Oh, jadi penisbatan terkait dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah kemudian ala madhab Maturidi, ala madhab Asy'ariyah itu bukan karena ulama sebelumnya itu tidak mengenal dengan akidah itu, bukan berarti saya. Tadi katanya saya tadi itu peran ulama itu di zaman tantangan zamannya itu berbeda-beda. Jadi terkait dengan fitnah akidah itu puncaknya mungkin di zaman Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, sehingga beliau mungkin yang dianggap sebagai pahlawan mungkin terkait dengan itu, sehingga penisbatan akidah di situ saja. Jadi ketika masa Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi ketika itu kasusnya beda dengan yang dihadapi oleh ulama-ulama sebelumnya, sehingga langkah yang beliau ambil ketika itu adalah nusrah, mendukung dan memperjuangkan tentang i'tiqad akidah umat Islam. Yeah. Kenapa? Karena yang menjadi masalah, menjadi problem masyarakat ketika itu adalah masalah bid'ah dan dhalalah, seperti itu. Iya. Berarti bukan seperti anggapan yang pernah kita anggapan bahwa kenapa kok nyandarnya kepada Imam Asy'ari, berarti inilah pencetus terkait dengan akidah itu. Berarti tidak gitu saja. Tapi beliau berdua itu kata Ustaz tadi itu terkait dengan nusrah gitu ya, yang berarti mendukung, artinya berarti keyakinan itu sudah dibawa oleh ulama sebelumnya. Ya, artinya ya bukan berarti membuat ajaran baru, tidak. Bukan berarti membuat ajaran baru. Ajaran yang sebelumnya mulai dari Rasulullah hingga ulama-ulama itu beliau istilahnya dikonsep
dikonsep oleh kedua imam tadi, Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dikonsep sehingga menjadi kesatuan konsep akidah yang sudah matang. Jadi bukan seperti dalam fikih. Iya. Jadi yang awalnya hukum-hukum itu bertebaran lalu dikonsep oleh masing-masing imam dalam fikihnya dengan kaidah usul fikih. Jadi bukan berarti keyakinan baru, bukan seperti itu, tapi memang ajaran itu sudah ada dan dibawakan oleh para imam-imam sebelumnya dari Rasulullah gitu saja. Kalau boleh tahu, Imam Asy'ari dan Imam Maturidi itu pada abad keberapa, Ustaz? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi Tahun? Kalau Imam Abul Hasan Al-Asy'ari lahir di tahun 260, berarti abad ketiga. Abad ketiga. Dan itu abad kedua saja. Wafat abad kedua. Wafat awal abad ketiga, mungkin kalau nggak salah, Ustaz. Berarti lebih berarti dia fitnahnya muncul di setelahnya itu ya. Iya, betul. Tapi abad ketiga Imam Abu Mansur Al-Maturidi lahir di tahun 238, wafat di tahun 333 Hijriah. Jadi wafat ketika sama Abu Mansur Al-Maturidi dan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari wafatnya di abad keempat. Dekat lama di sana Imam Abul Hasan Abul Hasan Al-Asy'ari itu pada 300. Ya 330 300 sih tadi dia. Kalau Imam Abul Hasan Al-Asy'ari kan tadi wafatnya ketika 330. Selisih 3 tahun. Selisih 3 tahunnya ya. Cuma begini, Ustaz. Ini pertanyaan lanjutan dari ini, Ustaz, terkait dengan manhaj Al-Maturidiyah dan Asy'ariyah ini, Ustaz. Kenapa sih, Ustaz, sampai ke misalnya kan ini tentunya kalau dilihat alasan Ustaz tadi akan berbeda terkait dengan akidah karena memang tantangan itu berbeda-beda setiap zamannya. Ini kan kalau dilihat dari zamannya nih ya, di zamannya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sama Abu Mansur Al-Maturidi kan agak mungkin sama lah di abad ketiga dan abad keempat ini kan, Ustaz ya. Kenapa kok berdua ini berbeda, Ustaz? Terkait dengan dan mungkin apa sih yang berbeda dari keduanya ini? Dalam kedua mazhab ini semuanya memiliki kesamaan kecuali dalam 12 masalah. Ini dijelaskan oleh ulama bahwasanya perbedaan antara mazhab Asy'ari dan mazhab Maturidi hanya dalam 12 masalah. Dan masalah ikhtilaf bainal mazhabain ini memang tidak menyentuh kepada usulul akidah, tapi hanya sebatas furu'ul akidah. Artinya tidak. Salah satu contohnya adalah jadi diterima perbedaan ini. Jadi karena terkait hanya dengan furu saja, furu'ul akidah. Jadi keduanya sama-sama sepakat kalau bahwasanya antara mazhab Asy'ari dan mazhab Maturidi semuanya sama-sama sepakat bahwasanya para nabi mempunyai mukjizat, bahwasanya nanti di hari kiamat ada al-ba'ats, ada al-mizan. Itu sama, keduanya sama-sama. Namun perbedaannya hanya dalam 12 masalah. Salah satunya adalah tentang sifat takwin. Kita mengenal kalau dalam mazhab kita sendiri, mazhab Asy'ari, takwin itu tidak masuk ke dalam sifat wajib bagi Allah yang qadimah, tapi itu adalah haditha, artinya menjadi ta'alluqnya qudrat. Jadi sifat qadimahnya adalah qudrat, yang mana salah satu bentuk dari ta'alluqnya qudrat itu adalah takwin membutuhkan kepada barang yang mukawwan, istilahnya mukawwan, sama dengan qudrat kepada makdurat ya, iradah dengan muradan. Nah, seperti itu. Namun menurut Imam Maturidi, sifat takwin ini adalah sifat qadimah bagi Allah, artinya sifat yang menetap bidzatillah, ada pada zat Allah, sehingga menurut Imam Maturidi, mazhab Maturidi, sifat takwin ini adalah sifat qadimah. Jadi di antara perbedaannya di situ terkait dengan sifat takwin. Jadi kalau menurut Imam Abu Mansur Al-Maturidi, beliau ini mengkategorikan at-takwin itu sebagai sifat qadimah. Sebenarnya kalau dalam manhajnya Imam Abu Asy'ari itu tidak termasuk sifat qadimah. Iya.
Iya Ustaz, ini kan tentunya kegandrungan kita untuk belajar terkait dengan ilmu akidah ini. Mungkin tentunya dengan pemaparan kita tadi itu terkait dengan penyampaian dengan tadi yang terkait dengan akidah adalah ya mereka yang ingin mengenal terkait dengan akidah itu lebih jauh. Mungkin ada rekomendasi kitab terkait dengan pembelajaran ini Ustaz. Ya, kalau melihat dari pembahasan akidah ya, kalau berkaitan dengan sifat-sifat 50 itu kita lebih sering untuk mempelajari kitab-kitabnya Imam As-Sanusi. Jadi kitab-kitabnya Imam Sanusi itu sangat bagus sekali dalam pembentukan sifat-sifat 50. Bahkan ya Aqaid Khamsin, bahkan ya karakternya mazhab Asy'ari dalam pembahasan sifat 50 itu banyak yang mengikuti ala thariqahnya Imam As-Sanusi dalam segi pembahasan. Kalau untuk pembahasan yang lebih luas, kita misalkan bisa belajar kitab Al-Arba'in fi Usuluddin wal Imam Al-Ghazali. Untuk lebih luasnya ya, atau dalam masalah amaliyah, misalkan seperti Manhajus Salaf karyanya Sayyid Muhammad Fahir Yajib Antusahah. Banyak kitab-kitab sebenarnya. Artinya disesuaikan dengan ya, kalau pembahasan tentang pemula mungkin tentang sifat Aqaid Khamsin ya kitab-kitabnya Imam As-Sanusi. Contohnya misalkan seperti ya As-Sanusi ya. Ya Ustaz, jadi mungkin kalau kita ingin lebih jauh untuk mengenal terkait dengan keilmuan ini, mungkin tadi ada rekomendasi. Mungkin ini terakhir Ustaz ya, ada pesan nih dari Ustaz nih yang sudah lama terkait dengan mempelajari akidah ini, agar memang mereka itu yang belum belajar dan memang keilmuannya nambah. Ini mungkin ada pesan kepada mungkin pemirsa Umariyah TV ini. Kalau dakwahnya Imam Haddad itu dalam Risalatul Mu'awanah, memang kita itu dianjurkan untuk memperbaiki mu'taqadina, memperbaiki i'tiqad kita, hal-hal yang berkaitan dengan akidah kita. Tentu jika kita memandang di zaman saat ini, yang mana pemikiran itu adalah hal yang paling menjadi senjata dalam merubah seseorang. Sehingga kalau kita tidak sadar betul dengan keyakinan yang benar, kita tidak mau belajar kepada pemikiran yang benar, akidah yang benar, akidah shahihah, maka sangat dikhawatirkan sekali ketika kita mendengar hal yang mungkin atau statement-statement yang mungkin hal itu masuk akal, kita anggap benar, tapi sebenarnya belum tentu juga. Sehingga untuk belajar akidah di masa sekarang itu keharusan bagi kita untuk menjaga akidah kita. Untuk menjaga akidah kita. Yang kedua untuk menjaga orang lain, keluarga kita agar memang mereka tidak tersusupi dengan akidah yang tidak baik. Betul. Ya. Mungkin kita cukupkan pembicaraan ngobrol kita terkait dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin kita nanti bisa bertemu di kesempatan lain dengan tema tentunya hal-hal yang dapat memberikan wawasan lebih luas. Pemirsa Umariyah TV yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita sudah selesai ngobrol terkait dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam manhaj Maturidiyah dan Asy'ariyah ya. Sekelas beberapa hal tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita, dan semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kami sampaikan terima kasih Ustaz telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di podcast ini, untuk bisa memberikan tambahan ilmu kepada saya pribadi dan secara umum kepada pemirsa Umariyah TV. Untuk pemirsa Umariyah TV, mungkin kami akan akhiri acara kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa agar apa yang kita upayakan ini terkait dengan keilmuan lebih bermanfaat dan lebih juga bisa diketahui oleh orang banyak, kita like, share, dan komen, serta kirimkan link atau video ini kepada orang yang kita anggap itu perlu untuk mengetahui terkait dengan akidah. Saja mungkin dari kami sebagai host, mohon maaf apabila ada kesalahan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.